Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Selamat siang. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya menyambut Bapak Saudara di dalam sukacita. Kita bisa bersama-sama merayakan Natal yang ada di luar perkiraan mungkin ya, lebih daripada yang kita harapkan. Tetapi satu hal, bahwa senantiasa Natal berbicara sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan beberapa hal yang saya percaya ini akan membangkitkan iman percaya kita. Tahun ini kita punya tema yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ya. Nah, Natal adalah peristiwa besar yang kita dengan sukacita kita rayakan. Bukan hanya orang Kristen saja, bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun merayakan. Mereka merasakan sukacita yang kita alami bersama-sama. Satu peristiwa yang penting, Natal peristiwa yang membawa Yesus lahir ke dunia. Tanpa Natal maka tidak akan ada penebusan bagi hidup kita. Demikian juga tanpa Natal yang ada, maka kita semua masih menjadi orang-orang yang berdosa. Namun Natal juga tanpa salib adalah sia-sia. Dan puji Tuhan, kita punya Tuhan yang lahir ke dunia dan kita sama-sama merayakannya dengan sukacita. Firman Tuhan di dalam Lukas berkata demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebuah kisah yang kita sering dengar berulang kali. Satu kali Maria di tengah-tengah kesendiriannya tiba-tiba Gabriel datang dan berkata, "Diberkatilah engkau, ya, engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan dan engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki." Ya. Tetapi Maria berkata, "Bagaimana mungkin aku saat ini belum menikah, tidak punya suami?" Dan Tuhan berkata, ya, bahwa dia akan melahirkan dari Roh Kudus dan dia disebut anak Allah. Sebuah peristiwa yang luar biasa dan kita perlu belajar dari seorang Maria, seorang perawan yang yang belum menikah, tetapi ketika dia mentaati, ketika dia sadar apa yang terjadi dalam kehidupan dia, jalan hidupnya berubah. Yesus lahir dari kandungannya. Dia tidak pernah menyangka hal itu terjadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada kisah Maria yang kita mengerti? Yang pertama adalah bicara tentang percaya kepada Yesus itu mengubah jalan hidup kita. Ketika kita percaya sama Yesus, itu akan mengubah jalan hidup kita. Lukas 1 ayat 38, kembali kita baca dikatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Gabriel menyampaikan perintah Allah. Maria mendapatkan kasih karunia untuk melahirkan seorang juru selamat. Seperti Maria yang percaya akan perkataan Tuhan melalui malaikat itu. Baiklah kita juga orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa perkataan Tuhan itu akan mengubah jalan kehidupan kita. Percaya itu akan mengubahkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu orang penumpang pesawat, ya belum pernah naik pesawat, dan kemudian dia naik pesawat, harusnya dia duduk di bangku ekonomi yang di belakang. Tapi dia berpikir seperti naik angkutan kota, dia duduk di depan, kursi bisnis. Dan kemudian ada seorang yang harusnya menempati kursi itu. Dan dia mencocokkan tiket yang ada dan berkata kepada bapak ini, "Pak, ini kursi saya, ini sesuai dengan tiket yang ada." Dia berkata, "Enggak bisa,
Saya yang lebih dahulu duduk di sini, maka ya saya duduk di sini. Anda cari aja kursi di belakang. Dan orang itu berkata, tidak bisa, ini tiket saya. Ramelah, pertengkaran terjadi. Kemudian pramugari datang, mengapa? Apa yang terjadi Pak? Bapak yang punya tiket kelas bisnis berkata, ini harusnya kursi saya. Dan pramugari mencocokkan benar. Dan berkata, Pak, Bapak harusnya di belakang sana. Ya tiket Bapak di kelas ekonomi. Kembali Bapak ini berkata, enggak, saya dulu yang masuk pesawat. Dan saya juga harus sudah dapat tempat duduk di sini, maka silakan Bapak itu di belakang. Pertengkaran tidak bisa selesai. Tapi ada seorang yang pandai, dari belakang dia maju ke depan tanya, ada apa? Kenapa pesawat tidak berangkat-berangkat? Dia berkata, pramugari berkata, ini ada orang yang harusnya duduk di belakang, tapi dia duduk di kelas bisnis. Dan dia mulai berkata kepada Bapak ini, Pak, ya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh, Bapak mau ke Surabaya. Saya juga ke Surabaya. Ya. Nah, kalau mau ke Surabaya, Bapak harus duduk di belakang. Loh, kenapa? Kalau Bapak duduk di kelas ini, kalau Bapak duduk di depan ini, mau berangkat ke Bali, Pak. Kejauhan, Pak. Bapak ayo ke belakang. Akhirnya orang itu ke belakang. Ya, karena dia percaya sama Bapak ini ya. Nah, demikian juga kepercayaan kita itu menentukan jalan hidup kita. Ya. Percaya mengubah keputusan kita. Firman Tuhan berkata, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang lain berkata, bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus kita satu-satunya jalan keselamatan. Percaya kita itu mengubah keputusan kita. Percaya kita membuat kita menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita percaya, maka dengan iman kita percaya bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman kita itu adalah tanggapan terhadap kasih karunia Tuhan. Harusnya kita ini masuk di dalam neraka. Tidak ada kesempatan kita beroleh keselamatan. Karena manusia pada dasarnya ada di dalam kehidupan dosa. Oleh karena itu, karena kasih karunia, di mana Yesus yang lahir ke dunia, dia berjalan sampai kepada salib, dia mati menebus dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Itu adalah kasih karunia. Dan kita sadar dari ayat ini berkata, itu bukan karena perbuatan baik kita. Kalau keselamatan karena perbuatan baik, kita bisa merenungkan Bapak Ibu Saudara. Tentunya, ya, Adam dan Hawa, mestinya dia bisa tetap ada di Taman Eden. Kesalahannya kan cuma satu pada waktu itu. Yang lainnya tentunya baik semuanya. Hanya apa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena hal itulah dia diusir daripada Taman Eden. Kalau perbuatan baik menyelamatkan, mungkin kita bisa berkata, aku bisa selamat. Tapi sekali lagi kita bisa berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dengan perkataannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna dengan pikirannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna dengan segala yang dia lakukan. Dan kita akan masuk dalam neraka. Tetapi karena Yesus lahir, dia mengubahkan jalan hidup kita dan kita diselamatkan. Amin.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengaku. Ya, firman Tuhan berkata bahwa sebab jika kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Orang yang percaya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, maka Yesus mengubah jalan hidupnya. Dulunya hamba dosa, tetapi kita diubah jalan hidupnya menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Ketika kita percaya, Dia mengubahkan jalan hidup kita. Nah, bagi kita orang-orang percaya, saya mau berkata bahwa kepercayaan kita harus senantiasa ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Kita perlu menambah pengalaman rohani kita. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Dan kemudian kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang sudah dimerdekakan ya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Kemudian kita dikuduskan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi percaya kita tidak hanya cukup sampai kepada hal percaya. Kita harus memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Ini yang meneguhkan kita. Yang lain juga percaya Isa Al-Masih lahir daripada wanita perawan. Ya, iblis pun percaya sama Yesus. Tetapi yang membedakan supaya kita makin percaya mengasihi Tuhan adalah pengalaman-pengalaman rohani kita dengan Yesus. Anak kecil, satu kali dia naik pesawat, belum pernah naik pesawat, apa yang terjadi? Dia akan ketakutan, karena belum punya pengalaman. Tetapi ayah ibunya yang sering naik pesawat, dia akan menenangkan anak ini, jangan takut, kita akan sampai ke tempat di mana kita akan tuju. Ya. Demikian juga Maria itu mendapatkan beberapa pengalaman rohani yang membuat dia makin percaya akan perkataan Tuhan. Ya, seorang yang belum menikah, tiba-tiba malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga akan melahirkan anak. Sebuah pengertian yang tidak masuk akal. Dan kemudian ada lagi malaikat berkata, Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Kita tahu kisahnya, Elisabet itu mandul. Dia sudah tua, tetapi waktu itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya sehingga Elisabet mengandung anak usia 6 bulan. Maria mendapatkan peneguhan-peneguhan. Ya, dari apa yang terjadi, kita bisa melihat bahwa ketika dia sadar bahwa hal itu mungkin masih ragu buat dia datang ke rumah Elisabet. Dan Elisabet menyambut dia dengan berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maria lebih muda daripada Elisabet. Ya, Elisabet sudah tua, tapi dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabet mengakui siapa yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan. Di dalam kuasa Roh Kudus dia berbuat demikian. Sebab sesungguhnya ketika salamku sampai kepada telingaku, maka anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Maria pada akhirnya dikuatkan dari hal ini dan dia kemudian memuji Tuhan dan berkata segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Pengalaman rohaninya tidak sampai di situ, ya. Sudah dikuatkan hal ini. Bapak Ibu Saudara tahu dengan kisah para gembala-gembala yang ada di padang.
mereka melihat malaikat mengunjungi mereka dan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka cepat datang mencari Yesus. Dan mereka menceritakan dan dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria kembali dikuatkan. Dia percaya akan perkataan Allah melalui Gabriel. Tetapi mungkin ada keraguan-keraguan, tetapi dari hal ini dia mulai sadar bahwa yang dikandungnya, yang dilahirkannya adalah juru selamat. Gembala datang dan menceritakan, dikatakan Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Peneguhan ini tidak sampai di sini saja. Ketika Yesus berusia 8 tahun, maka dibawanyalah Yesus ke bait Allah untuk disunatkan. Dan pada waktu yang sama ada seorang yang bernama Simeon. Seorang yang takut Tuhan, jujur berkenan pada Tuhan. Roh Kudus berkata, engkau tidak akan mati sebelum kau melihat keselamatan yang diberikan pada orang-orang Israel. Dan dia datang pada Yesus usia 8 hari itu. Dibawanya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Percaya disertai dengan peneguhan-peneguhan membuat Maria sadar bahwa perkataan Yesus itu, perkataan Bapa di surga, Tuhan itu benar. Bapak Saudara sudah berapa lama jadi orang percaya? Tentunya pengalaman-pengalaman rohani ini membuat kita makin mengasihi Tuhan. Tentunya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan membuat kita sadar bahwa yang kita sembah itu bukan manusia, bukan nabi, tapi Tuhan di atas segala Tuhan. Saya menyadari ketika Tuhan tolong saya di usia pernikahan awal, saya mengalami berkat Tuhan, beli rumah tetapi harus cicil 20 tahun. Tapi di dalam perjalanannya saya selesaikan dalam 7 tahun. Itu buat saya berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu memperhatikan saya. Ketika saya menginginkan sesuatu, Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Bahkan kehilangan yang cukup besar dalam kehidupan saya. Saya melihat tangan Tuhan itu menyertai. Menolong pernikahan saya tetap utuh, anak-anak saya tetap baik. Saya tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Di dalam pelayanan saya melihat bahwa bagaimana Tuhan itu memakai seseorang mengusir setan dan setan itu keluar. Di dalam pelayanan saya melihat bagaimana Tuhan memakai saya mengusir setan, orang itu disembuhkan. Itu pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Bapak Saudara, engkau tidak cukup percaya saja sama Tuhan, tapi engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan di atas segala Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak cukup, kita harus punya pengalaman itu dengan Tuhan. Dan saya mau mendorong kepada kita semua, mumpung mungkin Bapak Saudara, banyak teman-teman dewasa muda. Kita perlu tularkan kepercayaan kita ini kepada anak-anak kita. Ada sebuah penelitian sebulan yang lalu disampaikan. Kekristenan pada remaja Indonesia hanya sekedar dikatakan warisan. Kalau orang papa mamanya Kristen, maka anak-anaknya Kristen. Tapi yang terjadi apa? Mereka tidak paham tentang kekristenan. Mereka tidak membaca Alkitab dengan sungguh sehingga mengerti. Bahkan mereka tidak tertarik mempelajari siapa Yesus.
Imannya bukan keputusan pribadi, tapi itu warisan. Papa, mama, engkong semua Kristen, maka saya jadi Kristen. Tetapi hal ini yang menyedihkan. Pada akhirnya orang-orang itu makin jauh daripada Tuhan. Jadi Kristen tapi tanpa pertobatan. Apalagi mereka tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua yang di sini, saya mendorong semua kita yang punya anak-anak, ajak mereka untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara juga yang lama tidak beribadah, beribadahlah. Karena perilaku kita, teladan kita, itu yang ditiru oleh anak-anak kita. Jadi siapa anak-anak kita meniru orang tuanya. Saya berdoa supaya anak-anak kita semua, mereka juga mengerti akan Tuhan, percaya akan Tuhan, dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Percaya, punya pengalaman rohani dengan Tuhan, pada akhirnya kita bisa mempercayakan diri. Ketika saya percaya kepada seseorang, saya sudah kenal dengan dia. Saya tahu dia karakternya baik dan punya pengalaman yang baik dengan dia. Saya akan mempercayakan diri, banyak cerita dengan dia. Maria diteguhkan saat melahirkan dan membesarkan Yesus. Dan dia percaya bahwa dia melahirkan seorang juru selamat. Ada banyak orang yang meneguhkan. Sampai satu hari dia mengalami peristiwa di Kana. Ada yang menafsirkan ini pernikahan saudara yang dekat dari mereka. Dan ketika itu anggur sudah habis. Dan Maria datang kepada Yesus. Yesus dimintai tolong. Ya. Dan Yesus berkata, kata Yesus sebenarnya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kalau tidak punya pengalaman hal ini, ya rasanya sulit untuk Maria berkata, ya apa yang dikatakannya, lakukan hal itu. Dia, Maria, pada akhirnya bisa mempercayakan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara perlu sadar bahwa ini adalah sebuah mujizat yang dilakukan pertama kali oleh Yesus. Kalau kita percaya sama Yesus, kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus, maka kita bisa mempercayakan diri kepada Yesus. Dan kita bisa berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, segala perkara akan mendatangkan kebaikan buat diriku. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Aku, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Yesus bukan hanya manusia, bukan hanya nabi, tapi Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Amin. Haleluya. Perlu hal itu terjadi. Oleh karena itu, percaya kita mengubahkan keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita semua. Hal yang kedua adalah bicara tentang ketaatan. Yang pertama, percaya kepada Yesus mengubah jalan hidup. Yang kedua, ketaatan kepada Yesus mengubah jalan hidup. Sekali lagi dengan ayat yang sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Saudara pernah bayangkan enggak ya? Mungkinkah si Maria bisa menolak begini, aduh janganlah, jangan saya, pilih yang lain aja. Kira-kira bisa enggak? Dia percaya sama Tuhan, ya. Malaikat datang, tapi dia nolak hal itu. Ya. Dia tidak taat perintah. Coba bayangkan, kalau Maria menolak, maka mungkin Yesus tidak pernah lahir di dunia. Kalau Yusuf tidak taat memperistri Maria, maka mungkin Maria dapat mati dirajam dan Yesus tidak pernah lahir di dunia. Kalau orang Majus tidak taat, disuruh berputar jalan yang lain, jangan menghadap kepada Herodes seperti apa yang tadi kita lihat, maka mungkin Yesus akan mati terbunuh bersama dengan bayi-bayi yang lain. Kalau Yusuf tidak taat membawa Yesus ke Mesir, seperti kisah yang tadi kita lihat, maka Yesus akan mati.
Dan tadi pagi saya merenung, kalau Marianya ngeyel, ya, masa karena mimpi aja kamu percaya? Dia ngomong gitu misalnya ya. Oh ya, Yesus mungkin mati di sana bersama dengan bayi-bayi yang lain. Ketaatan mengubah jalan hidup. Ketaatan daripada Maria, Yusuf, orang Majus, ya, itu membawa kepada perubahan jalan hidup. Bersyukur pada Tuhan ada orang-orang yang taat sehingga kita saat ini bisa diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan ketaatan itulah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tiru. Yesus pun mati, teladan Yesus sampai tiang salib dikatakan taat sampai mati. Yesus taat kepada Bapa yang di surga sehingga Yesus menerima kuasa di bumi di surga dan kita orang-orang yang percaya pada Dia diselamatkan karena ketaatan daripada Yesus. Ketaatan itu memang membutuhkan kerendahan hati. Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, ketaatan membutuhkan kerendahan hati, menerima kedaulatan Tuhan meskipun dia sadar, ya, kalau misalnya Yusuf tidak percaya, dia akan diceraikan, dia akan dirajam bisa mati, dia akan memiliki nama buruk dan semuanya bisa terjadi. Tapi di dalam ketaatannya dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itu bukan satu hal yang gampang Bapak Saudara. Kalau kita baca ceritanya ini gampang, tapi saya pikir Maria memerlukan pergumulan sampai dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya. Dan seperti Maria yang taat menyerahkan hidupnya kepada kedaulatan penuh Tuhan, demikian juga kita perlu belajar mentaati perkataan firman Tuhan. Kita perlu belajar mentaati perintah Tuhan. Katakan bersama-sama, kita perlu belajar mentaati perintah Tuhan. Tidak cukup percaya, tapi kita harus taat. Maka hal itu akan mengubah jalan hidup kita. Engkau yang dulunya pemarah, engkau harus belajar mempercayai kata-kata firman Tuhan. Jangan simpan marahmu sampai matahari terbenam. Ya, jangan bergaul dengan orang pemarah supaya engkau tidak menjadi seperti dengan dia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, dari pemarah menjadi orang yang ramah, peramah. Ketika kita sadar waktu yang lalu kita adalah pendosa, ada banyak hidup dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup benar, hidup kudus. Dan selalu firman Tuhan menceritakan ketika Yesus mengampuni orang yang berdosa. Dan kata-katanya selalu dengan diakhiri dengan kata-kata, "Jangan lagi berbuat dosa." Ketika kita melakukan perkataan Yesus, itu mengubah jalan hidup kita. Orang yang berdosa diubahkan menjadi hamba kebenaran. Ketaatan kita membuat kita makin disukai Tuhan, makin disukai sesama. Dulunya hamba uang, suka bekerja siang malam, ya, menghalalkan segala perkara supaya kaya, ya, menipu teman, ya, merusak persahabatan yang baik demi uang. Tapi ketika kita percaya dan taat akan firman Tuhan, kita berubah. Firman Tuhan, "Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu." Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya ketika kita mentaati firman Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Orang lain akan melihat perbuatan kita. Ketika perbuatan baik yang ada di dalam hidup kita membuat mata mereka terbuka, kita adalah orang-orang yang baru di hadapan Tuhan. Ketaatan akan mengubah jalan hidup kita. Nah, ketaatan itu membuat kita makin dikasih Tuhan, dikasih oleh Yesus, firman Tuhan dikatakan. Ya. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Apakah Bapak Saudara berkata, "Aku mengasihi Tuhan"? Ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, maka dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita taat, artinya kita sedang mengasihi Tuhan. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam ketaatan. Dan Tuhan akan mengasihi kita. Ketaatan, ya, tidak bisa jalan. Ya. Ketaatan membuat kita kokoh di dalam pencobaan. Ya. Firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ketaatan menjaga kita untuk tetap kokoh di dalam pencobaan. Resesi boleh datang, pencobaan boleh datang. Tapi ketaatan kita melakukan firman Tuhan membuat kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita bisa berkata, ya aku mengalami hal-hal seperti ini, tapi aku tetap mencintai Tuhan. Ingat kisah dengan Yusuf, dengan istri Potifar. Dia orang yang mengasihi Tuhan, dia ingat firman Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini? Ya akhirnya dia masuk penjara, tidak nikmat di sana penjara apa ada yang mau dipenjara. Dia mengalami masa yang tidak menyenangkan di penjara, tetapi lihatlah, dia tetap kokoh di dalam pencobaan itu sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi orang kepercayaan di Mesir, di bawah Fir'aun. Ketika kita taat, ya itu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ada hujan, ada banjir, ada angin melanda, rumah itu tidak rubuh. Demikian juga ketika kita taat, maka iman kita tetap kokoh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Biarlah kita tetap hidup dalam ketaatan, belajar. Dan ketaatan itu menjaga sampai kepada kesudahan. Ya, perjalanan kekristenan seringkali ada naik turun, ada kadang-kadang kita bisa jatuh, bisa terpleset. Tetapi kita mau taat sama Tuhan, itu menjaga kita sampai kepada kesudahannya. Ingat firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kekristenan perlu diwarnai percaya dan taat sama Tuhan. Percaya dan taat sama Tuhan. Dan kehidupan kita diubahkan dan kita menikmati semua janji pada Tuhan. Oleh karena itu sebagai kesimpulan siang ini Bapak Saudara, jika engkau belum terima Tuhan Yesus, ambil keputusan hari ini untuk percaya, meminta Dia masuk dalam hatimu, ya, menjadi Tuhan, jadi juru selamat pribadi. Karena kepercayaan kita kepada Yesus mengubah kehidupan kita. Dari kehidupan dosa yang harusnya masuk dalam api neraka, kita diubahkan, diangkatnya jadi anak Allah, dan kita menerima warisan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan engkau, Bapak Saudara yang sudah percaya sama Tuhan, ya, tidak cukup percaya saja, tambahkan dengan pengalaman rohanimu, tambahkan dengan ketaatan kita datang sama Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi. Hari ini adalah hari-hari yang jahat, kita perlu makin dekat sama Tuhan. Tidak hanya datang kalau kita butuh, tetapi setiap kali datang sama Tuhan, hidup di dalam ketaatan, menjadi anak-anak Allah, melakukan firman Tuhan, belajar hidup di dalam kebenaran, belajar hidup di dalam kekudusan, senantiasa. Ya memang itu berat buat kita, tetapi ada Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup taat, sampai pada kesudahannya. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan menerima semua berkat, anugerah, kasih karunia daripada Tuhan kita semua. Haleluya. Dan biarlah malam Natal ini mengingatkan kita semua, Yesus lahir, itu membuat jalan hidup kita diubahkan. Dan tidak sampai di sana, biarlah kita terus hidup di dalam melangkah melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang teman-teman musik, singers, maju ke depan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, sama-sama Bapak Saudara.